kesepakatannya kita bersyukur sebagai dua partai politik bahwa kita bisa melalui dengan baik. Dan untuk itu komunikasi wajib hukumnya, sehingga kita saling tahu dan saling ada pengertian. Partai Golkar dan Partai Nasdem terus mendorong agar pemilihan umum itu dilakukan secara terbuka. Itu penting. Bagaimana mengkombinasikan dua hal ini? Bukan hanya karena kedekatan. Ya, saya juga selalu saya bilang saya memilih berdasarkan kriteria. Kriterianya itu punya leadership yang kuat. Yang kedua itu punya pengalaman. Tiga, punya kecerdasan. Karena suatu negara besar ini hanya kalau suatu negara besar begini tanpa diurus oleh orang tidak berpengalaman, untuk jadi wali kota boleh lah. Tapi kalau mengurus negeri dengan penduduk 170, luas pulangnya tanpa pengalaman kepemerintahan, susah. Ketiga, track record yang baik. Dari kriteria-kriteria itu, menurut saya yang paling mendekati Anies. Kalau kita berpikir pada standpoint mencari perbedaan, kami tidak akan duduk bersama. Perbedaan terlalu banyak. Pak sudah sampaikan. Harusnya PKS dan Demokrat yang merayu kami untuk mendukung Anies Baswedan. Kenapa begitu? Iyalah, sekarang posisinya kalau yang berbicara perubahan, representasi yang paling representatif adalah PKS dan Demokrat karena mereka di luar pemerintahan. Usul yang satu paket itu dari Nasdem awalnya. Jadi kalau itu mau dikembalikan ke bab satu, bagi kami tidak masalah. Oke, tapi bahwa cawapres yang diusulkan oleh Partai Nasdem berasal dari luar koalisi itu memang muncul kan ke dalam meja perundingan? Tidak. Nggak ada? Ada teman-teman yang kita serahkan pada Pak Anies. Pak Anies lah kemudian yang memutuskan. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Jadi prioritas kita juga bergabung sama Nasdem kan? Koalisi Indonesia Bersatu, apalagi yang kalau ditanya yang paham ibu kota ya tentu kita mengajak yang chemistry-nya dekat, ideologinya sudah tidak dipersoalkan lagi, konsep pembangunan tidak dipersoalkan, pasar di publiknya itu complementary, nasionalis religius. Momentum sendiri sedang melakukan time buying strategy sambil menanti keputusan narasi tentang pencapresan Pak Anies Baswedan. Basis pemilih loyal P3 yang setidaknya memiliki cara pandang Islam politik atau politik Islam yang lebih moderat jika kemudian terafiliasi kepada sosok capres yang bisa menyuarakan cara pandang politik Islam yang moderat juga. Dalam konteks ini adalah Anies Baswedan. Besar kemungkinan fragmentasi, dan fragmentasi utama yang akan terjadi adalah bergeraknya P3 dari internal KIB untuk bergabung dengan Anies Baswedan. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Erwin Aksa mengungkap visi dan misi partai berlambang pohon beringin tersebut di akun Twitternya. Netizen pun riuh menanggapi dan menilainya sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Anies Baswedan. Karena itu tidak sedikit yang mempertanyakan apakah itu sebagai kode bahwa Golkar akan merapat ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) gabungan partai pendukung Anies yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS. Seperti dikutip KBA News dari akun @erwinaksa_, Erwin Aksa menjelaskan bahwa visi dan misi Partai Golkar ke depan adalah bagaimana semua rakyat bisa merasakan keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan. Tentu isu-isu yang berkaitan mengenai ekonomi di masyarakat, serta masalah-masalah yang ada di lapisan warga bisa perlahan diselesaikan dengan baik. Cuit petang ini, Jumat, tanggal 20 Juli tahun 2023. Karena itu mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, ini berpesan kepada calon pemimpin ke depan harus mempunyai transformasi program-program yang memberikan dampak positif bagi warga. Dan tidak kalah penting juga adalah mengayomi seluruh masyarakat Indonesia agar bersatu dan tidak terpecah dengan politik sesaat, kicau pemilik 20,1 ribu followers ini. Postingan Erwin Aksa tersebut pun mendapat tanggapan beragam dari kalangan warganet. Tapi mayoritas menilai unggahannya itu sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan Anies Baswedan selama ini. Wah, ini Anies banget, tulis pemilik akun @timpurwa.
Hal senada juga disampaikan Nofri melalui akun Twitternya @nofri30424483. Wah, Pak Anies banget itu. Netizen lain, Handika26, bahkan mempertanyakan apakah postingan Erwan Aksa tersebut tanda-tanda Partai Golkar akan mendukung Anies Baswedan. Dilihat dari judulnya, condong ke visinya Pak Anies ini, apa kode Pak buat dukungan? Kicau @handika2612. Bahkan pemilik akun @abah_aik berharap Golkar tidak usah banyak wacana lagi. Sebaiknya langsung mendukung Anies Baswedan. Gak usah banyak mikir, langsung merapat aja ke perubahan. Keadilan sosial, pemerataan, dan kesejahteraan merupakan gagasan besar yang selama ini diungkapkan Anies akan diwujudkan kalau dia dipercaya memimpin bangsa ini. Saat menyampaikan pidato kebangsaan dengan tema "Luruskan Jalan, Hadirkan Keadilan" dalam acara Deklarasi Relawan Amanat Indonesia Anies di lapangan tenis indoor, Kompleks Gelora Bung Karno, GBK Senayan, Jakarta, Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023 lalu. Misalnya, Anies menjelaskan bangsa ini telah berhasil membentuk 4 kesatuan, yaitu Kesatuan Bangsa, Tanah Air, dan Bahasa lewat Sumpah Pemuda 1928, Kesatuan Negara lewat Kemerdekaan 1945, Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat Mosi Integral Muhammad Natsir tahun 1950, dan Kesatuan Wilayah Teritorial lewat Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang kemudian diakui dunia lewat pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS pada 1982. Namun Dr. Jebolan Amerika Serikat ini menyayangkan 4 kesatuan tersebut belum sejalan dengan aspek perekonomian. Saat ini realitas kemakmuran rakyat masih berbeda-beda. Karena itu ke depan kita berbicara tentang melaksanakan janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan ini ada kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tegasnya penuh semangat. Dalam pidato lebih dari 30 menit tersebut, dia pun memastikan mewujudkan satu perekonomian, satu kesemakmuran akan menjadi agenda utama kalau dipercaya rakyat Indonesia memimpin negeri ini. Bukan kemakmuran tinggi di satu kota dan rendah di wilayah lain. Bukan kemakmuran tinggi di satu pulau dan lemah di tempat lain. Kita ingin ketimpangan-ketimpangan seperti ini dibereskan untuk semuanya, tandasnya. Sementara Golkar sendiri sebagaimana diketahui pada awalnya bergabung dalam Koalisi Indonesia Bangkit (KIB) bersama PPP dan PAN.